Assalamualaikum. Membuka pintu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat datang. Silakan masuk ya Bu ya. Silakan duduk terlebih dahulu. Untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup pintu dan menutup sambiran terlebih dahulu. Menutup pintu, menutup sambiran. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Uci yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Feni. Ibu Feni ya Ibu. Ibu umur berapa Ibu? Umurnya 28 tahun. 28 tahun ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, begini Bidan, saya kan ini sedang hamil. Ya. Dan hamil kedua Ibu. Ya, saya ini kan hamil yang pertama dilahirkan secara sesar. Tapi hamil yang kedua ini saya ingin melahirkan secara normal. Kira-kira bisa apa enggak ya Bu? Oh iya, jadi Bu Feni ini ingin menanyakan apakah bisa melahirkan secara normal setelah melakukan SC ya Bu ya, di riwayat persalinan sebelumnya ya Bu ya. Sebelumnya Bu Feni apakah sudah mendengar FBAC atau proses melahirkan pervaginam setelah pernah melakukan seksual seksaria? Belum pernah ya Bu ya, belum pernah sama sekali ya Bu ya. Baik Ibu, jadi nanti di sini saya akan memberikan konseling tentang FBAC ya Bu ya, yang tujuannya dari Bu Feni mengetahui apa itu FBAC, keuntungan dan yang lainnya ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan menggunakan alat bantu lembar balik untuk menjelaskannya. Nanti Ibu Feni bisa melihat lembar balik ini sembari mendengarkan apa yang saya jelaskan ya Bu ya. Baik Ibu, untuk yang pertama saya akan menjelaskan FBAC. FBAC itu adalah proses melahirkan pervaginam setelah pernah melakukan seksio seksaria ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan FBAC, yaitu mortalitas maternya lebih rendah, lalu proses pemulihannya lebih cepat, lalu menurunkan resiko komplikasi operasi, lalu menurunkan resiko dampak buruk di kehamilan berikutnya, lalu berkurangnya malposisi serta malmorfasi plasenta pada kehamilan berikutnya, lalu rendahnya tingkat kejadian trombosis vena, lalu meningkatnya bonding ibu dan anak ya Bu ya. Lalu untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan FBAC. Untuk yang pertama, dari riwayat persalinan normal sebelum SC ya Bu ya, lalu paritas lebih dari 2, lalu berat janin, usia ibu, IMT ibu, obesitas memiliki keberhasilan FBAC kecil, lalu tinggi badan ibu, lalu jarak dengan kehamilan yang lalu. Selanjutnya saya akan menjelaskan indikasi FBAC Bu. Untuk yang pertama, tulang panggul Anda atau tulang panggul ibu ini berukuran cukup besar. Lalu ukuran atau berat bayi normal dan tidak terlalu besar. Lalu posisi bayi di dalam kandungan normal, yaitu kepala berada di bawah. Lalu ada garis sayatan operasi sesar pada rahim, letaknya itu rendah dan arahnya melintang atau horizontal ya Bu ya. Lalu hanya mengandung satu bayi serta hanya pernah satu kali operasi sesar sebelumnya dan bukan dengan sayatan vertikal ya Bu ya. Lalu tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal berisiko seperti plasenta previa atau fibroid ya Bu ya. Lalu belum pernah operasi berat pada rahim seperti myomectomy untuk mengangkat tumor rahim, jinak atau fibroid ya Bu ya. Lalu belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya ya Bu ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontraindikasi FBAC Bu, yaitu yang pertama, memiliki berat badan lebih atau berlebihan atau mengalami obesitas ya Bu ya. Lalu berusia lebih dari 40 tahun, lalu bobot bayinya di dalam kandungan mencapai lebih dari 4 kg. Lalu usia kehamilan melampaui 40 minggu. Lalu kehamilan sekarang dan sebelumnya berjarak kurang dari 18 bulan ya Bu ya. Lalu punya gangguan seperti preeklamsi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Lalu pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali. Lalu hamil bayi kembar 3 atau lebih ya Bu ya. Lalu Ibu, saya akan menjelaskan kontraindikasi relatif dari FBAC. Untuk yang pertama, perut uteri multipel, seperti riwayat SC 2 kali. Lalu ada faktor lain yang berhubungan dengan resiko ruptur uteri lebih dari 1% ya Bu ya. Lalu saya akan menjelaskan resiko dari FBAC, yaitu kegagalan melahirkan secara spontan dengan sempurna.
Lalu terjadinya ruptur uteri, yaitu seperti bisa perdarahan, infeksi, cacat pada bayi, lalu histerektomi. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan persiapan dari RBAC, yaitu yang pertama memutuskan melahirkan dengan RBAC. Lalu yang kedua, siapa penolong persalinan ibu? Di sini penolong harus sesuai dengan kebutuhan khusus ibu ya Bu ya. Lalu ada tempat persalinan. Tempat persalinan juga harus disesuaikan ya Bu dengan kondisi khusus ibu. Lalu pendamping persalinan, apakah dari keluarga atau bisa dari suami ya Bu ya. Lalu donor darah untuk mengetahui donor darah yang sama ya Bu, untuk mengantisipasi jika nanti butuh donor darah ya Bu. Lalu ada alat transportasi ke tempat persalinan. Lalu biaya persalinan bisa menggunakan BPJS atau biaya pribadi ya Bu ya. Lalu mengambil keputusan utama maupun alternatif. Lalu perlengkapan ibu dan bayinya ya Bu ya. Baik Ibu, sudah selesai ya Bu ya. Dari apa yang saya sampaikan, apakah bahasa saya mudah dipahami Bu? Ya, paham. Paham ya Bu ya. Baik Ibu, untuk mengukur apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya Bu ya. Baik Ibu, karena Ibu sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, untuk mengukur sejauh mana Ibu tahu dari apa yang sudah saya sampaikan, saya ingin melakukan pertanyaan ya Bu ya, untuk mengukur sejauh mana Ibu bisa paham ya Bu. Tadi kontraindikasi relatif RBAC itu apa saja ya Bu ya? Yang pertama, Ya. riwayat persalinan atau riwayat ST 2 kali. Iya betul Ibu. Kemudian resiko ruptur uteri lebih dari 1%. Iya betul sekali ya Ibu Feni ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Ya, sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Berarti Ibu ini sudah paham ya Bu ya? Ya baik Ibu, karena Ibu sudah paham, jadi saya cukup sekiankan terlebih dahulu konseling pada pagi hari ini. Bila nanti Ibu Feni ada yang dibutuhkan lagi atau ada keperluan lagi, bisa datang ke sini ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Mari saya antar Ibu